Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul penerapan sistem pendukung keputusan di UIN Alauddin Makassar. Selanjutnya, untuk anggota kelompok ada M. Nabil Ihsan, Ahmad Syed, saya sendiri, Faizuddin Fidel Salim, Aden Lutfil Irsyadi, dan Muhammad Makbul N. Untuk daftar isi, pertama itu anggota kelompok, yang kedua pengenalan organisasi, yang ketiga jenis keputusan yang didukung oleh SPK, yang keempat implementasi SPK dalam organisasi, yang kelima kesimpulan dan rekomendasi. Baiklah, selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Mengenai tentang pengenalan organisasi, yang dimana Universitas Islam Negeri Alauddin atau UIN Alauddin Makassar adalah salah satu perguruan tinggi Islam negeri yang terkemuka di Indonesia bagian timur, yang dimana universitas ini memiliki visi menjadi pusat unggulan dalam integritas keilmuan, keislaman, dan keindonesiaan. UIN Alauddin memiliki lebih dari 31.000 mahasiswa yang aktif dan juga 9 fakultas termasuk Fakultas Sains dan Teknologi, Ekonomi Islam, hingga kedokteran. Yang dimana pada saat ini kami akan memperkenalkan organisasi yang kami pilih, yaitu yang sempat saya sebutkan tadi adalah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dan juga yang dimana UIN Alauddin ini merupakan salah satu perguruan tinggi Islam negeri yang terbesar di Indonesia Timur, di Indonesia bagian timur, yang memiliki visi menjadi pusat unggulan dalam integritas agama ilmu, dalam integritas antara ilmu, agama, dan juga budaya lokal. Serta seperti yang saya sebutkan tadi bahwa universitas ini memiliki ribuan mahasiswa aktif serta 9 fakultas yang tersebar, yang diantaranya yang sempat saya sebutkan tadi, mulai dari keagamaan hingga sains dan kedokteran. Dalam menjalankan kegiatan administratif serta akademik, universitas ini tentu menghadapi berbagai tantangan dalam pengambilan keputusan seperti pengelolaan jadwal, alokasi anggaran, hingga strategi pengembangan kampus. Dikarenakan itulah penggunaan sistem penunjang keputusan atau SPK menjadi penting untuk membantu pimpinan universitas mengambil keputusan yang cepat, akurat, dan juga berbasiskan dengan data. Selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Baik, selanjutnya pada slide ini kita akan membahas jenis-jenis keputusan yang didukung oleh SPK di UIN Alauddin Makassar. Nah, jadi ada tiga, yaitu keputusan terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Nah, jadi di keputusan terstruktur ini adalah jenis keputusan yang sifatnya rutin dan sudah memiliki prosedur tetap. Contohnya adalah penjadwalan kuliah ke pembagian ruang kelas yang dilakukan dengan bantuan sistem informasi akademik. Nah, kemudian di keputusan semi terstruktur, jenis ini menggabungkan data yang bersifat kuantitatif dengan pertimbangan subjektif. Contohnya di UIN adalah ketika menentukan alokasi anggaran untuk tiap fakultas, data seperti jumlah mahasiswa, kebutuhan operasional, dan capaian kinerja menjadi dasar pertimbangannya. Nah, kemudian di keputusan tidak terstruktur, yaitu keputusan yang kompleks dan tidak punya formula. Di UIN, contohnya adalah keputusan membuka program studi baru atau menjalin kerjasama internasional. Dalam hal ini, SPK membantu memberikan alternatif keputusan dan simulasi dampaknya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepadanya dipersilakan. Kemudian slide keempat itu implementasi sistem pendukung keputusan dalam organisasi, di mana slide ini akan menjelaskan bagaimana sistem pendukung keputusan diimplementasikan dalam sistem manajemen UIN Alauddin Makassar. Yang pertama, ada sistem informasi akademik yang mengelola data mahasiswa, kehadiran IPK, serta performa dosen. Data ini digunakan dalam evaluasi akademik, akreditasi, dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan. Kedua, ada sistem informasi keuangan yang mencatat anggaran, realisasi belanja, hingga efisiensi keuangan. Dari data ini, universitas bisa melihat pola penggunaan dana dan membuat kebijakan anggaran tahun berikutnya.
Sistem pendukung keputusan di sini bekerja dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sistem, menganalisis pola-pola tertentu menggunakan model matematis atau statistik, lalu menyajikannya dalam bentuk laporan atau grafik yang mudah dipahami. Dengan begitu, pimpinan kampus bisa mengambil keputusan yang lebih akurat, cepat, dan berdasarkan fakta. Kemudian halaman selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Baik, saatnya ada di kesimpulan dan rekomendasi. Sebagai penutup, kami ingin menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi dari studi ini. Kesimpulannya, SPK di UIN Alauddin Makassar sangat membantu dalam mempercepat proses pengambilan keputusan, baik di tingkat fakultas maupun universitas secara keseluruhan. Dengan bantuan SPK, keputusan menjadi lebih transparan dan berbasis data, bukan sekedar intuisi atau kebiasaan lama. Namun demikian, masih ada tantangan yang dihadapi, misalnya belum semua sistem terintegrasi dengan sempurna, serta kualitas data yang masuk masih tergantung pada kedisiplinan input dari pengguna. Nah, rekomendasi kami, universitas perlu terus mengembangkan SPK dengan teknologi yang lebih canggih, seperti AI untuk prediksi kinerja mahasiswa, serta pelatihan sumber daya manusia, agar semua pengguna bisa memanfaatkan sistem ini secara maksimal. Mungkin itu saja dari saya serahkan lagi kembali ke moderator. Terima kasih. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.